transmisi matic itu awet dan berumur panjang, salah satu yang pertama adalah selip. Lama-kelamaan kalau dipakai terus, dia sampai nggak mau jalan. Misal kayak di lampu merah, di kemacetan, itu ada baiknya dipindahkan ke netral dulu, Pak. Bisa mengakibatkan kulit dan belnya cepat luka atau cacat. Posisi yang benar ini harus ini, Pak, kendaraan harus benar-benar berhenti dulu. Berbahaya juga. Berbahaya itu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Apedia. Alhamdulillah, Mas Haji berjumpa lagi dengan konten-konten terbaru dari AHA Motor. Iya, Pak. Ya. Nah, Mas Haji, sekarang kan kendaraan orang tuh banyak yang matic ya. Benar, Pak. Di perkotaan ya, Mas ya. Iya. Nah, tapi kan kemarin juga banyak kasus matic yang ambrol. Oh, iya. CVT ya, ya terutama CVT. ya. Iya. Yang apa namanya itu belt. Bel. Pakai makanya- bel, steel bel. Ya, yang rontok ya. Rontok, benar. Kok banyak video yang seperti itu? Apakah memang ada caranya, ada rahasianya biar mobil matic itu jadi lebih awet? Oh iya. Oke, Pak. Jadi untuk masalah transmisi matic, sebenarnya transmisi matic ada dua jenis ya, Pak ya, yang ada saat ini ya. Transmisi matic konvensional sama transmisi matic CVT. CVT. Iya. Nah, ini yang kita bahas yang mana ini, Pak? Oke. Penting juga. Nah, itu nanti Ya, soalnya kita beda. bukan aja ya, apa namanya, lebih general ya. Ya. Bisa masuk ke CVT, bisa masuk ke AT ya. Matic, ya. Matic ya. Iya. Baik. Nah, bagaimana Mas Aji? Apa Oh, ya. yang harus kita lakukan sebagai pengemudi atau pemilik kendaraan matic? Oh ya, tentunya untuk transmisi matic itu memang ada penanganan yang khusus atau lebih ya, Pak ya, Ya. dibanding yang tipe yang ini, yang Manual. kopling manual. Oke. Itu berbeda. Jadi untuk tipe matic ini dia akan menggunakan ini ya, fluida atau cairan oli matic, dan di dalamnya tuh ada banyak komponen seperti kampas maupun plat-plat besi dan juga torque converter yang berfungsi sebagai sebagai penyalur daya di dalam transmisi matic itu sendiri. Nah, itu di dalam transmisi matic itu sendiri yang sudah dilumasi oli, apalagi kan itu perlu perawatan ya, Pak ya. Betul. Ya. Jadi yang pertama untuk menjaga transmisi matic itu awet dan berumur panjang, salah satu yang pertama adalah ini, Pak, rutin melakukan pengecekan level oli matic dan penggantian oli matic secara berkala, Pak. Ya. Jadi untuk tipe transmisi matic itu udah ada cara pengecekannya, ada di bagian stick ya, Pak ya. Ini tinggal tarik. Nah, prosedurnya itu cukup nyalakan mesin sampai suhu kerja. Nah, baru kita baru bisa mengecek level oli maticnya, Pak, di stick. Tapi utamakan untuk ini, Pak, posisikan kendaraan harus di bidang yang datar. Oke. Itu. Datar rata ya. Iya. Itu bisa di posisi P atau N itu, Pak. Jadi untuk penggantian oli itu dari pabrikan ada berbeda-beda ya, Pak ya. Ada yang 20.000 km, ada yang sampai 80.000 km. Itu nanti balik lagi ke sesuai ke buku panduan manual si pemilik gitu, Pak. Kendaraan masing-masing. Iya, kendaraan masing-masing. Oke. Nah, yang pertama adalah oli. Iya. Oke. Nah, oli ini kan saya lihat ada yang berbeda-beda jenis, Mas ya. Bener, Pak. Yang ATF ya. Oli. Iya. Terus ada apa lagi? Ada yang kalau yang matic apa CVT kan beda. Iya, beda. Kode ya. Ya, dia mempunyai karakter yang berbeda dan jenis yang berbeda. Jangan sampai salah memasukkan oli matic ya. Berbahaya juga. Berbahaya itu, Pak. Jadi yang kedua ini ya, yang mau kita bahas adalah jangan sampai salah memilih oli matic. Jadi ada perbedaan antara oli matic untuk transmisi matic konvensional dan transmisi matic CVT itu. Sedangkan di CVT aja banyak lagi perbedaannya ya. Ada juga kalau yang di transmisi matic konvensional dia ada berbagai jenis ya, Pak ya. Ada matic S, kalau di pabrikan lain kayak di ATF Z1 atau itu macam-macam, Pak. Jadi sebenarnya boleh nggak sih kita itu salah memakai, banyak ada yang biasa dipakai di Honda. Iya. Kita masukkan ke Nissan. Itu gimana? Oh iya, sebenarnya untuk
kategori yang seperti itu ya Pak ya, kayak misal Matic D, terus ada ATF Z1, terus Toyota apa gitu. Itu sebenarnya ini Pak, sekarang udah dimudahkan, sudah dimudahkan. Ada yang jenis produk baru yang menggunakan ini apa ya, semua jenis oli ya, semua jenis oli itu bisa dipakai. Ya dia menggunakan yang Dextron yang terbaru. Oh, istilahnya Dextron. Iya. Kalau yang sebelumnya itu ada istilah Dextron 2, Dextron 4. Nah, sekarang biasanya menggunakan Dextron 6. Dia lebih universal ya. Itu universal. Iya, lebih universal. Dan untuk dipakai di dalam unit kendaraan itu masih bisa. Tapi alangkah baiknya ini ya Pak ya, dikonsultasikan dulu ke bengkel. Iya, gitu Pak. Jangan beli sendiri ya. Jangan beli sendiri, iya. Gitu Pak. Jadi untuk kayak transmisi yang CVT itu nanti berbeda jenis lagi Pak. Dia karakternya sudah berbeda, dia cenderung lebih encer dan mempunyai bau yang berbeda juga. Iya, ada memang kebanyakan oli Matic yang konvensional itu berwarna merah. Nah, kalau untuk yang CVT juga ada yang warna merah juga Pak. Nah, itu jangan sampai keliru ya Pak ya, karena efeknya kalau misal oli CVT masuk di tipe konvensional, transmisi tipe konvensional, itu efeknya memang tidak langsung, tapi nanti akan rontok bagian komponen dalamnya gitu Pak. Mas, ini pertanyaan sedikit. Ya. Apabila kita salah menggunakan oli nih, ya kan, itu berapa lama proses dia itu jadi rusak? Ya, itu tergantung ini Pak, tergantung ini cara pakai kita yang membawa kendaraan, terus sering tidaknya kita memakai kendaraan. Kadang memang tidak langsung seketika rusak. Iya. Dia butuh proses untuk ini ya, untuk proses kerusakannya ya. Karena kan tidak semua yang oli yang di dalam transmisi pas kita lakukan penggantian, tidak semuanya tuh terbuang. Apalagi yang menggunakan pembuangan yang ini ya, drain. Tidak pakai alat yang ini apa? Alat sedot. Ya, yang metode sirkulasi itu, ya flushing, ya itu. Nah, itu biasanya masih ada oli yang tertinggal. Jadi nanti efeknya tidak langsung. Karena masih bercampur ya? Masih bercampur, iya. Ada juga yang kalau yang menggunakan flushing bisa juga langsung efeknya. Karena ini udah bersih ya di dalam. Sementara oli yang baru udah kerisi dalam transmisi, gitu Pak. Itu yang pernah Mas cek, yang pernah Mas ketahui, itu ada mobil habis ganti oli, terus nggak berapa lama datang melapor, Pak, ini saya salah ganti oli gitu. Iya. Seperti apa sih kerusakan yang terjadi? Ya, dominan sih ini ya Pak ya. Yang paling cepat ini ya, kalau misal dari oli Matic yang CVT salah dimasukkan ke ini ya, ke AT, itu yang paling cepat karena itu yang CVT-nya. Oh, bukan AT-nya? Ya, bukan. Yang CVT-nya. Jadi lebih cepat ambrol bagian dalamnya, kampasnya itu nanti si kontrol valve-nya ya ini sirkulasinya jadi keganggu Pak, itu Pak. Jadi nanti secara untuk berkendaranya dia biasanya selip Pak. Selip, iya selip. Lama kelamaan kalau dipakai terus dia sampai nggak mau jalan, itu Pak. Tuh Sobat Media, pemilik mobil Matic ya. Iya. Jadi berhati-hati dalam pergantian oli. Iya. Lebih baik konsultasikan kepada ahlinya. Iya. Ya, daripada kita harus sendiri yang mencari oli ya. Iya, benar Pak. Katanya sport racing ya. Iya, benar Pak, benar. Oke, baik. Itu ada 2 Mas. 2. Ketiga, ada lagi. Oh, yang ketiga ini Pak. Jadi yang ketiga itu bisa dari cara berkendara Pak. Cara berkendara ya, yang tidak awet tuh kayak gini Pak. Ya kayak misal kita di lampu merah ini Pak. Merah ya. Ya, di lampu merah nih. Udah lama kan, misal lama. Kita tetap di D terus itu Pak. Nah, itu bisa mengakibatkan kinerja transmisi menjadi berat Pak. Iya. Gitu Pak. Jadi kalau misal kita rekomendasikan untuk yang lama berhenti di misal kayak di lampu merah, di kemacetan, itu ada baiknya dipindahkan ke netral dulu Pak, agar kinerja transmisi tidak terlalu berat. Kan di posisi itu juga panas ya Pak ya, panas, dan ditambah lagi kinerja yang berat, itu bisa mengakibatkan gesekan semakin besar di dalam
transmisi itu sendiri, Pak. Nah, jadi ini lamanya itu yang mana, Mas? Kan ada yang lampu merah yang pendek. Ya. Ya. 120 gitu ya. Ya. Nah, itu gimana? Ya, kalau misal kita cuma berhenti sesaat, Ya. kita tetap di dia aja, nggak apa-apa. Nah, yang penting kita bisa tarik handrem untuk keamanan ataupun kita injak rem. Oke. Ya, kalau yang mengakibatkan bermasalah, memang bermasalah tidak secara langsung ya, Pak ya. Langsung ya. Ya, tapi untuk efek kedepannya itu biasanya yang posisi lampu merahnya lama atau mengalami kemacetan yang lama, itu kita posisi di D terus itu, Pak. Itu yang bisa mengakibatkan transmisi cepat panas dan mengakibatkan gesekan yang ada di dalam transmisi itu sendiri semakin ini ya, semakin sering. Nah, itu ada efek yang berbeda nggak antara AT sama CVT kalau di lampu merah, Mas? Lebih cepat, lebih berbahaya mana, berisiko mana kalau kita tetap di D, di lampu merah dengan kondisi yang waktu yang lama dibandingkan antara CVT dan AT? Oh iya, jadi untuk secara ini ya memang tidak bisa disebutkan dalam data ya, Pak ya. Tapi paling tidak itu di dalam transmisi itu sendiri kan ada kampas-kampas ya, Pak ya. Ada torque converter, ada kampas-kampas itu. Nah, dia selama posisi D itu masih ada tekanan, Pak. Mungkin di video ya, sebelumnya mungkin pernah ada ya, Pak ya. Jadi benar ya. Jadi di datanya itu sendiri ada namanya slip. Jadi kalau posisi D itu kita tahan, itu angka slipnya lebih tinggi, Pak. Nah, sementara kalau bisa posisi N, dia angka slipnya lebih rendah. Iya, gitu, Pak. Tetap ada slipnya. Ada slipnya. Iya, memang putaran itu kan memang ada rasionya. Iya. Jadi angka slip itu sendiri semakin kecil, berarti kalau pas posisi D itu mungkin bisa jauh lebih baik, mengurangi gesekan itu, Pak. Baik. Nah, yang pertama tadi ini soal apa, cara penggunaan ya. Penggunaan, iya. Masalah di lampu merah. Iya. D atau N. Iya. Baik. Nah, selain itu masih ada kan? Ada, Pak. Awet. Ya itu tadi masih dalam proses berkendara. Ya. Jadi kita jangan sering ini ya, Pak ya, memindahkan transmisi secara mendadak. Oh, ini maksudnya gimana nih? Jadi misal kan dari transmisi itu sendiri ada perpindahan 1, 2, 3, 4 gitu, Pak. Betul. Jadi kalau bisa untuk lebih awetnya kita mau untuk gasnya saat mau akselerasi kita konstan aja, Pak. Gitu, Pak. Jadi tidak langsung mendadak, Pak. Jadi kalau untuk mendadak itu kan terjadi ini ya, Pak. Tetap ada gesekan yang besar. Jadi antara di RPM mesin dan putaran di transmisi itu kan ini ya, Pak ya, kencang ya, Pak ya. Nah, itu biasanya ada hentakan. Nah, perpindahan itu yang mengakibatkan gesekan yang ada di kampas transmisi itu, Pak. Jadi nggak bisa ini ya dibuat dadakan seperti membuat akselerasi gitu ya? Oh iya, beda. Ya, jangan. Terutama yang ini ya, Pak ya. Kalau yang di Matic biasa konvensional masih bisa, tapi untuk kalau yang di CVT disarankan jangan ya, Pak ya. Karena mengakibatkan dia kan menggunakan ini ya, Pak ya, puli. Puli bisa mengakibatkan puli dan belnya cepat luka atau cacat. Itu, Pak. Yang kena belnya atau? Iya, puli dan bel biasanya. Iya. Misal bisa diawali dari belnya dulu yang luka, otomatis karena bergesekan dengan pulinya juga ikut kena. Gitu, Pak. Empat sudah poin yang disampaikan oleh Mas Adi. Yang pertama tadi servis. Iya, servis. Cek oli salah. Ya, harus tahu oli yang tepat. Yang ketiga, cara berkendara yang di masalah di lampu merah ya. Lampu merah. Yang keempat tadi barusan pas ini jangan mendadak. Mendadak kalau akselerasi mendadak ataupun kita mau mundur ini, Pak. Itu utamakan harus berhenti dulu. Kendaraan berhenti baru bisa dipindah. Nah, itu berarti sering terjadi pada saat parkir ya? Iya. Ya. Parkir kan masuk D. Iya. Benar. Nah, mundur ya gitu. Iya, benar. Nah, itu gimana proses sebenarnya yang benar itu? Iya, posisi yang benar ini harus ini, Pak. Kendaraan harus benar-benar berhenti dulu baru mau maju dan mau mundur. Iya. Jadi transmisinya sudah mengalami ini ya, kerusakan ya, Pak ya. Kalau ini memang dia harus berhenti. Harus berhenti.
Kadang kalau misal nggak berhenti, itu ada nanti bunyi kerak gitu Pak. Mirip manual juga? Iya, ada. Bisa bunyi seperti itu Pak, bunyi kerak gitu. Kayak misal kalau kita ini ya, posisi kita running di tempat Pak. Kita running di tempat, terus kita lupa nggak ngerem itu Pak. Nggak ngerem, kita pindah ngeremnya cuma dikit aja, tapi roda masih berputar. Kita mundurin itu ada bunyi kerak gitu biasanya Pak. Iya. Jadi harus hati-hati untuk teman-teman. Padahal memang ini hal yang sangat ini ya, simple ya, karena simple. Iya. Parkir ya. Parkir. Mundur 2-3 kali gitu ya. Iya. Iya, itu Pak. Diwajibkan untuk berhenti. Berhenti. Pada saat memindahkannya. Memindahkan, menginjak rem kendaraan sampai berhenti, baru bisa pindah. Itu. Berarti jangan cepat-cepat ya. Jangan cepat-cepat, memang harus dijeda berhenti. Baik. Nah, ini sudah 5 ya. 4 ya. 4. Iya. Masih adakah yang bisa diketahui oleh Sobat Topedia? Yang kelima ini Pak, jadi untuk di transmisi itu ada ini ya Pak, sistem pendinginannya juga Pak. Ada pendinginannya atau yang bisa disebut dengan cooler Pak. Cooler ya. Iya. Kalau untuk transmisi matic konvensional biasanya ada coolernya itu menyatu sama radiator. Nah, Sobat Topedia pernah kita bahas ini. Iya. Cooler ya. Iya. Menyatu dengan radiator, sementara untuk yang tipe yang CVT ada cooler tersendiri yang berada di luar radiator atau di luar casing transmisinya. Itu Pak. Nah itu biasanya kalau cooler sudah lama ada cenderung bisa keropos atau bocor. Nah itu nanti efeknya oli radiator dan oli CVT atau transmisi bisa bercampur Pak. Jadi ada kalanya kita lihat di bagian tutupnya ada oli ya, ada oli campur air. Padahal di mesin nggak overheat ataupun tidak ada kebocoran di bagian mesinnya. Nah itu bisa jadi ditimbulkan dari cooler yang mengalami kerusakan. Nah, biasanya seperti itu karena faktor usia ataupun faktor overheat dari kendaraan itu sendiri. Itu Pak. Baik. Tapi dia ini pertanyaan terakhir saya sama Mas Haji. Mas Haji, kan tadi Mas sebutkan ada 2 matic ya. Iya. Kan sekarang ada tambahan matic satu lagi Mas. Apa itu Pak? Auto manual transmisi ya. Oh iya. Iya. Nah itu bagaimana Mas? Apakah ada perbedaan perlakuan antara transmisi matic ini atau itu sebenarnya bukan matic, manual yang di matic kan? Iya benar Pak. Jadi untuk yang sistem itu dual clutch itu istilahnya itu dia ini Pak sebenarnya secara kinerja di transmisinya dia itu konvensional. Si ini transmisi manual. Iya. Ada koplingnya berarti di dalam. Ya ada apa namanya Mas? Apa itu Pak? Kalau di manual itu kan berarti ada matahari. Iya. Terus ada matahari, ada kampasnya, ada drag lakernya atau CC-nya. Sama. Bedanya apa? Bedanya dia mekanismenya dikontrol sama ini Pak, komputer. Iya, sama komputer. Ada aktuatornya Pak. Jadi kalau yang ngopling bukan kaki Pak. Iya, yang ngopling bukan kaki tapi aktuatornya. Tapi perpindahannya smooth. Saya rasa kalau yang saya pernah coba agak kurang smooth ya. Yang kayak misal otomatik. Asli ya. Iya. Asli. Boleh sebut merek nggak? Oh jangan. Ya, yang saya coba agak kurang smooth. Tapi kalau yang di Ford belum coba saya Pak. Oh ini juga ada Mas sekarang di Renault. Oh ya. Belum nyoba itu Pak. Iya. Iya. Baik, Sobat Topedia, kita udah ngebahas cara atau bagaimana caranya mobil kita itu awet ya? Iya. Khusus untuk mobil matic. Dan alhamdulillah Mas Aji sudah menyampaikan kepada kita. Ayo dicek kembali apakah ada yang kebiasaan buruk yang tadi diantara itu yang tidak kita kerjakan. Ayo kita perbaiki. Iya. Dan silahkan cek ke bengkel. Apabila ada gejala atau tanda-tanda. Tanda-tanda. Bisa juga untuk konsultasi juga ya Pak ya. Itu Pak. Baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada teman-teman yang mau berkomentar ataupun mengasih masukan, bisa langsung aja. Atau menambah poin yang sudah kita sampaikan. Ya? Benar Pak. Langsung komentar aja. Nanti dibalas oleh Pak Taufik dan adminnya. Terima kasih Mas Haji. Sama-sama Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.